Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Tuan rumah yang kami hormati, para tokoh alim ulama, tokoh masyarakat, para sesepuh desa dan kampung yang kami tidak bisa menyebutkan nama beliau masing-masing, namun insya Allah ini tidak mengurangi rasa hormat dan memuliakan kepada beliau-beliau semua. Hadirin hadirat, Bapak Ibu dan anak-anak kami sekalian yang disayangi Allah dan dicintai Allah. Kita sudah masuk di tanggal berapa ini? Bulan Sya'ban. Tanggal 7 atau tanggal berapa? Ya, artinya tidak lama lagi 7 ya. Nah, tidak lama lagi kita masuk di bulan suci Ramadan. Dan kayaknya ini adalah pengajian terakhir di bulan ini. Artinya setelah ini kita tidak ada pengajian dulu, libur sampai nanti kita setelah hari raya Idul Fitri baru kita kembali lagi. Karena dekat bulan suci Ramadan dan ini juga pengajian terakhir, maka di malam ini kita akan sedikit membahas berkaitan dengan puasa, terutama puasa Ramadan. Puasa itu bahasa Arabnya as-saumu atau juga disebut as-siyamu. As-saumu puasa, as-siyamu berpuasa. Dan semuanya itu adalah isim masdar. Puasa itu adalah al-imsaku an jami'il muftirat min tulu'il fajri ila ghurubisy syamsi. Ila ghurubisy syamsi. Yang disebut puasa itu adalah menahan diri. Menahan diri. Diri ini ada dua. Alias kalau ingin mendapatkan nilai yang besar dari puasa itu, kita mempunyai dua diri, yakni diri yang zahir jasmani kita dan diri yang batin atau rohaniah kita. Kita jaga zahir dan batin diri kita ini. Jaga apa? Dari apa? An jami'il muftirat, dari semua yang bisa membatalkan puasa. Nanti kita akan bahas setelah ini yang membatalkan puasa itu secara garis besar terbagi menjadi dua bahagian. Ada yang membatalkan pahala puasa. Kalau pahalanya batal berarti puasanya sah tapi nggak ada pahalanya. Seperti orang yang bekerja seharian atau bahkan sampai 1 bulan tapi tidak mendapatkan gaji atau upah, gak ada dapat nilai apa-apa. Itu yang Imam Ghazali mengatakan saumul awam, puasanya orang-orang awam, orang-orang kebanyakan. Nanti kita akan bahas. Dan yang kedua, yang membatalkan puasa itu sendiri. Artinya puasanya batal disebabkan ketiadaan sempurna syarat atau rukunnya. Syaratnya tidak sempurna, rukunnya tidak sempurna. Syarat atau rukunnya tidak sempurna, maka yang seperti ini puasanya batal. Tapi penyebabnya itu nanti secara umum terbagi dua. Ada yang udzur syar'i. Kalau udzur syar'i puasanya batal namun tidak berdosa, tetapi wajib mengqadha. Seperti perempuan yang haid, batal puasanya. tapi tidak berdosa. Bahkan kalau dia sempat puasa hari itu dia dapat pahala.
tetapi wajib mengqadha. Yang kedua, orang yang batal puasanya bukan karena udzur syar'i, tidak sakit, tidak musafir, tidak haid, tidak nifas, tidak gila, tidak apa-apa, normal, tapi nggak mau puasa, maka orang seperti ini hukumnya berdosa besar. Dia wajib mengqadha dan wajib segera mengqadhanya. Jadi tanggal 2 Syawal, hari raya kedua, sudah wajib dia mengqadha. Kalau dia tidak mau mengqadha, mengundur untuk mengqadha, apalagi tidak mau mengqadha sama sekali, maka berdosalah orang tersebut. Nah, kita kembali. Puasa itu adalah menahan diri kita, zahir wa batin, jasmani dan rohani kita. Dari apa? Dari semua yang membatalkan puasa. Yang membatalkan puasa baik pahalanya atau puasanya. Dari kapan kita menahan itu? Min tulu'il fajri, dari timbul fajar yang kedua, dari masuk waktu sholat subuh, bukan waktu adzan. Karena ada kalau orang mulai puasanya dengan dimulainya adzan subuh, khawatir. Kenapa khawatir? Bisa-bisa yang adzan subuh itu kelewatan. Subuhnya umpama jam 5, dia adzan jam 5 lewat 5. Yang di rumah belum adzan lagi, asik makan. Padahal sudah 5 menit berlewat nih. Karena kaumnya terlambat apa begitu, baru adzan Allahu Akbar, Allahu Akbar, tapi sudah 5 menit berlewat waktu subuh. Apa yang di rumah itu makan tadi? Nggak sah puasanya. Tapi untungnya kita ini kalau mengawali hari itu dengan puasa, insya Allah pada umumnya semuanya startnya itu benar. Kenapa benar? Hampir rata-rata ya benar, karena sebelum kita masuk waktu sholat subuh itu biasanya ada imsak. Imsak itu kurang lebih 5 sampai 10 menit. Kalau di Timur Tengah 15 menit. Kalau di Balikpapan 10 menit. Tapi sekarang jadi 5 menit saja. Waktu imsak telah tiba. Tidak lama tahrim itu. Padahal tahrim itu cuma 5 menit. Di dalam riwayat hadis Nabi tidak makan, tidak minum sebelum subuh, itu sekedar membaca bacaan 50 ayat. Para ulama itu memperkirakan antara 10 sampai 15 menit. Jadi sebelum masuk waktu subuh Nabi tidak lagi makan, tidak lagi minum, sudah sikat gigi, sudah mandi semuanya, segar semuanya. Jadi sebelum start sudah mulai start duluan. Nah ya, ini bagus puasa. Sebelum start sudah duluan start. Tapi kalau pemilu belum kampanye sudah kampanye duluan, itu namanya ya mendahului start itu. Itu tidak boleh. Nah, tapi kalau puasa boleh. Sampai kapan berakhirnya kita puasa di hari itu? Ila ghurubi syamsi, sampai terbenam matahari. Di dalam definisi puasa itu tidak dikatakan sampai adzan maghrib. Kenapa? Karena bisa saja yang adzan maghrib itu kecepatan. Dan hampir rata-rata kita banyak yang kecepatan itu di masjid itulah. Terkadang masjid itu ada sampai 5 bahkan 6 jam. Di depan sana di mihrab sudah 2, kanan kiri 3, 4. Kemudian jam gadang lagi 5, jam digital 6. Yang anehnya nggak ada yang sama itu jamnya. Bahkan yang hebatnya lagi, ada jamnya nggak bergerak-gerak, diam saja begitu. Padahal di bus itu sampai 6-7 jam itu. Ya, jam dinding itu banyak sekali. Ditanya, Pak, di sini kalau ada nurutin jam yang mana? Wah, nggak tahu katanya. Nah, terus gimana kalau ada? Ya kita ada di sini, kalau masjid lain ada, baru kita ada juga. Lalu fungsinya sampai ada 7 buah jam di masjid itu apa? Nah ini yang terkadang kita terlewat di situ. Nah jadi masuknya waktu maghrib, masuknya buka puasa itu bukan adzan maghrib,
tapi dengan terbenam matahari secara sempurna. Nah, kita nggak bisa melihat matahari, apalagi di sini tertutup dengan pohon-pohon dan sebagainya. Apakah bisa kita meyakini itu dengan terbenam matahari? Nah, untuk zaman sekarang ini Allah memberikan kepada kita kemudahan. Apa itu? Yaitu dengan menggunakan jam Android, jam HP. Kami pribadi menggunakan aplikasi adzan 5 waktu. Sampai ke Mekah, sampai ke Madinah, kami gunakan itu aplikasi adzan. Ketika HP kami berbunyi adzan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, bertepatan waktu itu juga adzan di Makkah, bertepatan juga kalau di Madinah langsung dan adzan Madinah. Nggak ada jedanya sedikit pun, semenit pun ibarat kata nggak ada itu. Ketika komandang adzan di HP saya ini, aplikasi adzan 5 waktu, adzan dia dalamnya juga berkumandang adzan di Masjid Haram. Artinya dalam masalah aplikasi adzan yang HP Android ini, asalkan ada pulsanya aja ya, pulsa datanya, insya Allah saya bisa katakan 99% itu akurat. Dan kami pribadi sudah lama menggunakan HP adzan Android ini. Artinya kami pribadi tidak mau berbuka puasa kecuali HP kami berbunyi suara adzan. Kalau sudah berkumandang suara adzan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, kita buka puasa. Walaupun di masjidnya belum buka puasa, masa bodoh. Nah, atau di masjid sudah buka, sudah kumandang adzan, tapi HP kami belum bunyi adzan dan mau kami berbuka. Nah, dalam masalah ini lebih baik terlambat sedikit untuk berbuka puasa, asalkan kita yakin telah masuk waktu, daripada kita bercepat-cepatan berbuka puasa tapi belum masuk waktu. Dan bahayanya kalau ada orang berbuka puasa gara-gara mendengar suara adzan di masjid, ternyata yang adzan di masjid ini kecepatan mengumandangkan adzannya, orang yang buka puasa itu puasanya batal. Jadi perhatikan masalah ini. Oleh karena itu kami sarankan kepada Bapak Ibu, apalagi zaman sekarang hampir semuanya kita mempunyai HP Android, ya, installah aplikasi adzan 5 waktu itu. Tapi kalau bisa jangan jangan Muslim Pro. Kalau Muslim Pro itu 2 menit kecepatan ya. Cari yang lain. Ya, insya Allah 90% itu akurat waktunya. Udah dipaham kira-kira? Nah, di pesantren, kalau pesantren alhamdulillah akurat saja. Karena jam yang ada di mana itu, di mihrab itu terlambat 1 menit. Lebih baik terlambat daripada kecepatan. Paham kira-kira? Nah, itu. Bismillah. Karena puasa ini kita lakukan hanya setahun sekali, dan kita disuruh tadi menjaga puasa kita dari semua yang membatalkan puasa, maka kesempatan kali ini kita akan membahas tentang apa saja yang membatalkan puasa. Kita mesti mengetahui ini bukan untuk kita kerjakan, mengetahui yang membatalkan puasa ini supaya kita meninggalkan. Ya. Jadi kalau kita tahu larangan ini bukan berarti kita langgar, tetapi kita tinggalkan larangan-larangan ini. Baik, seperti yang kita sebutkan di awal tadi, bahwa yang membatalkan puasa itu terbagi menjadi 2. Yang pertama adalah yang membatalkan pahala puasa. Artinya puasanya tetap sah jikalau syarat dan rukun puasanya sempurna, tetapi gak ada nilainya di hadapan Allah Ta'ala. Dan para ulama kita mengatakan bahwa yang membatalkan pahala puasa itu ada 6. Ada berapa ibu-ibu? Ada 6. 6 ini diambil dari 2 hadis. Hadis yang pertama yang diriwayatkan oleh Imam Dailami, Nabi mengatakan khamsun yuftirna shaim.
ada 5 perbuatan yang membatalkan puasa, yakni pahalanya. Jangan dikerjakan nih, terutama ibu-ibu, karena biasanya ibu-ibu paling banyak mengerjakan ini. Di sana, ibu-ibu sana, di sini nggak ada. Nggak ada beda. Yang pertama apa? Al-ghibah, gosip, ngomongin orang. Ya, aku nggak gosip, aku nggak pernah kumpul-kumpul. Iya, jarang kumpul-kumpul, tapi di HP kumpul, di WhatsApp grup kumpul, di situ ada berita ini heboh. Apa-apakah yang dipandirkannya? Hati-hati. Kalau dulu pepatah mengatakan mulutmu adalah harimaumu, tapi sekarang berubah, jempolmu adalah harimaumu. Mulut ke depan dia, tapi pang jari lancar banget mengatik, bahkan mati lampu pun bisa mengatik. Orang ini saking canggihnya sudah mengatik itu. Nah, hati-hati gosip ya. Gosip itu apa? Menggosip itu adalah dzikrul akhir kal muslim bima yakrahu wa in kana shadiqah. Gosip itu adalah ngomongin problema orang lain, yang apabila orang lain itu mendengar apa yang diceritakan tentang dirinya, dia akan marah walaupun itu benar. Walaupun itu benar. Bu, ada apa? Tahu nggak si Anu itu? Kenapa si Anu? Ya kan? Ya. Yang hebatnya gosip itu, semakin ibu-ibu ini suaranya semakin pelan, itu semakin dahsyat gosipnya. Semakin pelan suaranya itu semakin dahsyat itu gosip. Tapi kalau sudah pahal tuh sampai mulutnya gini, peret-peret, tuh tadi. Nggak ada di sini, di sana. Yang begitu-gitu membatalkan pahala puasa. Kalau gosip saja itu nggak boleh, walaupun itu berita benar, apalagi berita bohong yang disebarkan, itu bukan gosip lagi namanya. Fitnah, menyebarkan berita bohong, hati-hati. Nah, orang kita ini ketujuh benar mendengar berita seperti itu. Padahal Allah menciptakan nih 2 telinga nih, kanan kiri. Tapi ketika kita mendengar berita yang aneh-aneh, suka mendengar sebelah telinga. Padahal Allah nyuruh nih, kalau bisa itu jangan dengar sebelah saja, mendengar kedua-duanya. Nah, kalau mendengar kedua-duanya, kita tahu mana yang benar, mana yang salah. Yang lebih baik nggak usah didengarin sama sekali. Tapi orang kita ini kepo banget, kepo. Tahu lah kepo ya? Apa bahasa kepo? Bahasa Banjarnya apa? Hendak tahu aja. Paham lah? Nah, ini gosip. Yang kedua, wan namimah. Namimah itu adu domba, provokator, provokasi, manas-manasin orang. Ya sama, nyebar berita bohong tadi supaya panas hati orang. Zaman sekarang ini ngeri. Ya, ngeri. Jadi jangan sampai menyebar berita-berita yang enggak benar di handphone kita, mulut kita, hati-hati. Adu dong. Yang ketiga, bohong, berbohong. Nah, kita itu kadang nggak sengaja atau mungkin ya dibilang tengah bohong, padahal bohong. Bilangin sama anak, hati-hati. Kalau berdarah kakinya batal puasanya. Padahal kalau kaki berdarah nggak batal puasa, cuma nakut-nakutin anak. Diam. Jangan menangis, nanti batal puasanya. Padahal menangis itu nggak batal puasanya. Ya, itu terkadang. Masuk maghrib, masuk. Ada hantu. Ada orang gila. Ayo masuk. Ini seakan-akan kita mensugesti anak kita itu untuk jadi pembohong. Nah, memang kebanyakan gitu.
Kata ulama, walaupun bohong itu ada tujuan baik, tapi kalau puasa sebaiknya hindari. Ada nggak orang berbohong untuk kebaikan? Orang berbohong untuk kebaikan itu ada, dan itu mendapatkan pahala. Tapi kalau puasa, kata ulama, sebaiknya hindari. Sebaiknya juga dihindari. Apa contohnya? Berbohongnya suami untuk menyenangkan hati istrinya. Istrinya umpama pakai baju, Pak, aku baru beli baju baru loh, cantik aku. Cantik gak? Kata suaminya, cantik banget. Padahal makan. Ya, umpama nih ya, kan perempuan itu suka dipuji, walaupun jelek puji aja. Ya. Jadi kenapa? Ini untuk menyenangkan hati seorang istri. Memang perempuan itu suka dipuji, puji aja. Ya. Enak gak masakanku? Kata suaminya, kalau kamu masak semuanya enak. Loh, kenapa? Karena kamu masak dengan cinta. Apa saja yang dimasak dengan rasa cinta pasti enak. Walaupun keasinan, kehambaran, ya. Itu biasa pengantin baru itu. Kalau sudah 10 tahun masih asin juga, dia apa enggak? Nah, berbohong untuk menyenangkan hati istri itu boleh. Tapi kata ulama, kalau bulan puasa jangan dilakukan. Kalau puasa nih ya, jadi kalau mau bohong sama istri jangan siang, malam aja. Dan biasanya semakin banyak bini, semakin juga bohong. Nah, jadi yang berbini 2 itu jago bohong, berbini 3 tambahnya jago bohong. Untuk menyenangkan hati istri. Pernah istri-istri Nabi kita itu saling cemburu-cemburuan. Istri Nabi ya, saling cemburu-cemburuan. Namanya juga manusia. Perempuan namanya sifat cemburu itu ada. Nabi ngelihat gelagat ini. Nabi ngelihat gelagat cemburu-cemburuan. Gimana caranya supaya enggak cemburu nih? Nabi ini kan pintar. Fatana, orangnya cerdas. Lalu Nabi membeli cincin. Istri Nabi ada yang mengatakan 9 orang, mengatakan 11, ada yang mengatakan 13. Intinya Nabi beli cincin sejumlah istri beliau. Nah, setiap kali Nabi bertemu dengan istri beliau, satu-satu nih ya, beliau mengatakan, wahai istriku, engkaulah yang paling kucintai. Engkaulah yang kucintai, bukan paling ya. Kalau paling berarti paling dicintai. Ini kan engkaulah istriku, yang engkau adalah istri yang kucintai. Untuk membuktikan cintaku kepadamu, jangan Nabi ya, ini bahasa kitanya, kuberikan cincin ini kepadamu. Tapi tolong cincin ini disimpan dan jangan kamu pakai. Kenapa? Kata istri beliau, nanti yang lain iri. Ya, iri, simpan saja. Ya sudah, karena yang orang pertama ini diberi cincin itu membuktikan cintanya Nabi kepada dia, dia merasa paling dicintai sama Nabi. Akhirnya dia nggak cemburu lagi. Kenapa? Dalam hati aku yang paling disayang sama Nabi. Tapi Nabi cinta. Datang ke istri kedua, begitu juga. Aku cinta denganmu. Untuk membuktikan cintaku kepadamu, kuberikan cincin ini kepadamu. Tapi tolong jangan dipakai, disimpan. Supaya apa? Yang lain jangan ngiri, jangan cemburu. Akhirnya semuanya dikasih cincin. Setelah itu cincin itu tidak ada satupun istri Nabi memakainya. Sehingga yang tadinya cemburu-cemburuan akhirnya reda. Kenapa? Karena merasa dalam dirinya dialah yang paling dicintai. Tapi hebatnya, setelah Nabi meninggal dunia, kan Nabi sudah meninggalnya, maka setiap istri Nabi membongkar cincin tadi, dipasang. Loh, kamu pakai juga? Iya. Lalu mereka sadar, Masya Allah, inilah kecerdasan Nabi kita. Nabi tidak berbohong. Kalau Nabi tadi bilang engkau yang paling kucintai, sudah selesai. Tapi kalau Nabi bilang engkau adalah istri yang kucintai, buktinya itu saking begitunya Nabi itu.
Ya. Ini yang dulu beli ini pelangap pelong. Baiklah ya. Yang kedua, berbohong yang dibolehkan adalah berbohong untuk mendamaikan dua orang yang bersengketa, yang berkelahi. Si A dengan B kelahi, kita penengah datang kepada si A, si B itu ngomongin kamu loh, tapi yang baik-baik. Padahal boro-boro si B ngomongin kepada A yang baik-baik. Kita datang kepada si B, si A tuh ngomongin loh sama kamu, tapi yang baik-baik, dia muji kamu. Gak pernah dia jelek-jelekan kamu. Padahal mana pernah si A ngomongin yang baik tentang si B. Tapi karena kita ingin mendamaikan dua orang dengan cara berbohong tadi, maka si A dan si B ini berdamai. Nah kata ulama, walaupun ini dibolehkan, tapi pada saat kita puasa di siang hari, hindarkan. Kalau mau di malam hari. Tapi jarang orang ingin yang mendamaikan itu. Yang ada malas-malasi supaya kelahi terus diasah terus sampai kelahi orang. Yang ketiga, boleh berbohong adalah di dalam peperangan. Dalam peperangan. Ada seorang sahabat ketika berperang, dia jalan dengan petakang petenteng. Badannya dibikin stek, tangannya dibikin begini, dengan gagah beraninya. Kayak mana orang smackdown ya, orang main gulat kalau dia jalan. Ayo, siapa yang berani? Sebut namaku. Tangan kanan, tangan kiri rumah sakit, tangan kanan kuburan. Pilih yang mana? Mental dulu kan, perang mental dulu. Nabi lihat itu. Kata Nabi, sungguh Allah benci orang jalan seperti ini. Tapi kalau perang, Allah paling suka ngelihat orang perang dengan cara seperti ini. Artinya apa ya? Sebelum perang fisik, perang mental dulu. Perang namanya perang itu politik, ya, tipu menipu. Nah, dalam peperangan, seorang laki-laki yang sudah ubana boleh disendiri rambutnya dengan warna hitam. Tapi kalau bukan perang, nggak boleh laki-laki yang sudah ubana disendiri dengan warna hitam, nggak boleh, hukumnya haram. Ya, nah, walaupun seperti itu dibolehkan, namun pada saat puasa hindarkan. Yang keempat, wa nadratu bisyahwah, memandang dengan pandangan syahwat. Wa in kanat halalan, membatalkan pahala puasa. Yang keempat adalah memandang dengan pandangan syahwat. Walaupun itu boleh. Kita puasa nih, nonton TV, tapi nontonnya yang kuliner, masak-masakan atau ke warung orang bikin YouTuber ke pasar Ramadan, kita nonton begitu sampai ngiler nih. Itu mengurangi pahala puasa. Apalagi sampai melihat yang haram-haram. Ya puasa nonton cabul-cabul umpamanya, tuh parah lagi itu. Yang kelima adalah sumpah palsu, wal yaminul kadzibah, sumpah palsu. Orang kita jarang bersumpah. Kalau orang Arab tuh kalau dia jualan, wallahi khamsah riyal, wallahi khamsah riyal. Jadi nama Allah itu cuma harganya 5 riyal, 10 riyal. Kita mau nawar, tidak boleh katanya. Ya kan ya? Itu kemarin yang saya umroh. Jokowi boleh, Prabowo boleh, Anies Baswedan boleh, Ganjar boleh, promo. Karena kalau ini cuma Anies Baswedan diskon, ternyata ada Prabowo di situ, pendukungnya nggak mau beli. Saya ke pasar kurma, Anies Baswedan diskon. Kita nggak berani ngomong Pak, kenapa? Terkadang di sini ada yang pendukungnya Prabowo, ada pendukungnya Ganjar, jadi kita netral saja katanya. Ya. Tapi ada yang terang-terangan Anies Baswedan diskon 50%. Itu sudah se-Indonesia. Nah jadi jangan menggunakan sumpah palsu. Wallahi demi Allah. Orang kita jarang, orang sering begitu. Yang keenam, berkata yang tidak baik.
man lam yada qaula zur wal amal bihi falaysa lillahi man apa dalam hadis itu? Dalam hadis dikatakan siapa yang berpuasa tetapi dia tidak meninggalkan qaul zur, perkataan yang jorok, porno, caci maki, memaki, mengumpat. Nah, itu kamu santri lagi mainan nama-nama binatang kamu sebut kepada temanmu, nama-nama kebun binatang, oh habis pahala. Daripada pahalanya habis gara-gara ngomong-ngomong kasar, lebih baik biasakan astagfirullah, ya Allah, ya Karim, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, la ilaha illallah. Ini anda nama-nama kebun binatang disebutin. Oh, itu jelek sekali. Nah, jadi siapa yang berkata kotor, jorok, porno, caci maki, memaki, mengumpat dan lain sebagainya, itu membatalkan pahala puasa, alias gak ada pahalanya. Inilah 6 masalah yang membatalkan pahala puasa. Coba kita ulangi tadi. Apa yang pertama, Bu? Gosip. Yang kedua, adu domba. Yang ketiga, bohong. Yang keempat, melihat dengan syahwat. Yang kelima, sumpah palsu. Yang keenam, perkataan yang jelek, ya, mengumpat, caci maki dan sebagainya. Mudah dipaham kira-kira? Baik, kita lanjut lagi ya. Sekarang bahagian yang kedua yang membatalkan puasa itu. Seperti yang kita katakan tadi, puasanya batal ini secara garis besar terbagi menjadi 2. Yang pertama, uzur syar'i. Kalau uzur syar'i dia tidak berdosa, bahkan cenderung dapat pahala, tetapi wajib mengqadha dan sunnah bersegera mengqadhanya. Contohnya nanti kita sebutkan, salah satunya adalah perempuan yang haid. Walaupun sudah mau dekat waktu maghrib, tinggal 5 menit lagi nih, buka puasa, perempuan itu keluar darah haidnya. Apa yang terjadi? Batal nggak puasanya? Batal. Berdosa? Enggak, malahan dia dapat pahala. Tetapi wajib mengqadha, sunnah segera mengqadhanya. Nih, yang belum mengqadha Ramadan tahun kemarin karena haid kah, nifas kah, sakit, ini bentar lagi Syaban nih. Bentar lagi Syaban, ini sudah masuk Syaban nih. Qadha segera. Jangan ditunda-tunda. Enggak boleh. Ya. Kemudian yang kedua, yang batal puasanya bukan karena uzur syar'i. Ya tadi kita katakan tidak sakit, tidak musafir, tidak tidak gila, tapi nggak mau puasa. Ini dosa besar. Baik, sekarang kita bahas ya satu persatu. Di dalam mazhab Imam Syafi'i yang membatalkan puasa itu, yakni puasanya ya, karena ketidaksempurnaan syarat atau rukunnya, itu ada 8. Ada berapa? 8. Yang pertama, murtad. Ar-riddah, murtad, keluar dari agama Islam. Orang murtad itu bisa dengan 3 cara. Perhatikan, hati-hati ya. 1, dengan ucapan dia kepingin keluar dari agama Islam, atau dia menghina syariat Islam, atau tidak mengakui adanya Islam, maka orang itu sudah murtad dengan ucapan. Yang kedua, orang murtad itu bisa dengan perbuatan. Melakukan perbuatan yang perbuatan itu adalah ritual dari ibadah orang lain. Memakai aksesoris yang aksesoris itu dipakai dalam ritual ibadah orang lain. Ini bisa menjadi murtad. Jadi hati-hati. Nah, makanya beberapa tahun terakhir ini, kalau dulu kayaknya belum ada fatwanya, sekarang sudah berapa tahun, mungkin ada 7 tahun terakhir ini, MUI melarang orang Islam memakai topi Santa Claus. Waktu Natal itu tidak boleh pakai. Kenapa? Karena bisa mengkhawatirkan itu. Oh, di Mesir orang pakai Santa Claus. Di Mesir itu jangan dipikir orang Islam semuanya. Di Mesir itu banyak orang Kristen. Kita susah membedakan yang mana Muslim, yang mana orang yang bukan Muslim. Karena yang bukan Muslim pun juga bahasa Arab.
Banyak yang hafal Quran. Orang non muslim sana, pendeta-pendetanya banyak hafal Quran, tapi bukan orang Islam. Jadi hati-hati. Ya. Nah, ini dengan perbuatan memakai kalung, memakai apa namanya itu, apalah ritual-ritual yang bukan agama kita. Ya. Yang ketiga, orang murtad dengan hatinya. Di dalam hati ada kepingin keluar dari agama Islam. Dalam hatinya, yang tahu dia dengan Allah Ta'ala, maka dia itu sudah dikatakan murtad, keluar dari agama Islam. Kalau ada orang puasa lalu di siang hari dia melakukan salah satu pemurtadan dirinya dengan salah satu cara tadi, baik dengan ucapan, dengan perbuatan atau dengan hatinya, maka batallah puasanya. Walaupun saat itu dia murtad, 1 jam berikutnya dia kembali kepada Islam, tetap puasanya batal. Dan ini bukan udzur syar'i. Yang kedua, bagi laki perempuan, haid, nifas, melahirkan. Laki-laki nggak ada. Ya, jadi kalau ada laki-laki perempuan makan bakso di siang hari, tanya aja, Mbak lagi haid kah? Oh lagi haid Pak. Jadi saya makan bakso. Masnya makan bakso haid juga kah? Jadi kalau ada laki-laki makan bakso siang hari, wajarin saja, jangan-jangan dia haid itu. Ya, ini bagi perempuan haid, nifas dan melahirkan, batal puasa. Yang ketiga, gila walaupun sebentar. Gila ini ya asli gila. Asli gila. Apapun sebabnya. Lain stres. Sudah banyak orang stres di rumah sakit. Saya belum dengar kabar lagi. Ya, biasanya kalau habis pemilu kan banyak yang stres. Mengeluarkan 2 miliar, 3 miliar nggak jadi begitu. Bahkan ada orang bikin konten itu di Balikpapan tuh. Tok, buka pintu. Tok, buka pintu. Ada apa? Kembalikan uangku katanya. Loh kenapa? Aku kan ngasih kamu serangan fajar 4 orang. Kenapa aku cuma dicoblos cuma 1 aja? Mana yang 3-nya katanya? Ya mana tahu katanya. Orang kita coblos 4 kok. Ada pernah lihat videonya itu? Orang Balikpapan bikin konten. Ada yang sudah ngasih sejadah ke masjid, kalah, akhirnya sejadahnya diambil. Akhirnya stres itu. Gila sih. Ya, gara-gara kalah. Nah, jadi gila ya. Nah, yang tahu gila atau tidak gila itu cuma dokter. Stres beda, stres dengan gila beda. Kalau stres itu ya stres saja. Kalau gila memang lupa gila tadi itu. Yang keempat, pingsan, mabok, apalagi kesurupan, apalagi dibius. Ini batal puasanya, tapi dengan catatan 1 hari penuh. Ya, ada orang pingsan sebelum masuk subuh, ya, nenek-nenek kasih apa kalau itu ya. Dia mau berwudu, mau salat subuh nih. Tiba-tiba cucunya di pinggir rumah nyalakan ini meriam bambu atau mercon karapan sapi. Dubar, kaget neneknya, pok, pingsan. Neneknya pingsan atau kayaknya pingsan, nggak bangun-bangun dari sebelum subuh, nggak bangun. Subuh nggak bangun, zuhur nggak bangun, asar nggak bangun, masuk maghrib, setelah adzan maghrib baru bangun dia. Di mana aku katanya? Yang di rumahnya pingsan. 1 hari penuh nih nggak sadar-sadar. Apa hukumnya? Maka puasanya batal. Tapi nggak berdosa. Yang berdosa siapa? Cucunya. Dulu Abuya masih kecilnya masih SD. Namanya juga anak laki-laki. Dulu masih dibolehkan main leduman bambu. Dubar kan dulu belum banyak manusia di Balikpapan. Dubar, ya, pakai minyak tanah dikasih karbit, tiup, nyambar apinya, habis alis ini. Untung tebal alisnya. Ada bakar. Datang namanya aku ya, tepok kata mama. Aku hapok liur jalan.
dimarahin malah dimarahin. Ya. Namanya juga anak laki-laki. Ya. Jadi seperti itu tuh. Tapi kalau pingsannya nggak 1 hari penuh, pingsan umpama 10 menit pingsan, nanti kemudian bangun, asalkan dia nggak makan nggak minum, terusin saja puasanya. Insya Allah aman saja. Ada yang bertanya, gimana Bu ya kalau tidur 1 hari penuh? Sebelum subuh minum antimo 3 biji. 3 biji minum antimo, ya Allah. Umpamanya subuh nggak bangun, zuhur nggak bangun, asar nggak bangun, 3 biji dihantamnya antimo. Isya baru bangun. Apa ini? Batal nggak puasanya? Kalau menurut Abu ya batal. Kenapa? Itu bukan pingsan lagi, sudah masuk alam mana sudah. Ya, itu betul-betul orang minum antimo itu kan luar biasa ngantuknya. Baiklah ya, itu yang pingsan tidak sadarkan diri jikalau 1 hari penuh. Yang kelima, melakukan hubungan badan. Yang dimasukkan melakukan hubungan badan ini adalah apabila ibarat kata jari sudah masuk ke dalam cincin. Tapi kalau belum masuk jarinya ke cincin, ya belum batal. Yang batal cuma pahalanya saja. Jadi hati-hati di siang hari ibu-ibu jangan terlalu menggoda suaminya. Tapi kalau yang sudah 40-an ini aman aja. Yang repot tuh pengantin baru. Ya, pengantin baru. Nah, itu kalau pengantin baru itu siang hari itu rasanya lama banget begitu ya. Ketika buka puasa bukan Allah malakasum itu doanya, Allah majid minasyaitan, majid minasyaitan buka puasa itu. Ala kulli hal ya. Nah, apabila melakukan hubungan badan sengaja atau tidak sengaja, maka puasanya kedua-duanya batal. Tapi kalau sengaja berdosa dua-duanya. Dan bagi sang laki-laki wajib membayar kafarah. Bayar kafarah itu adalah memerdekakan budak sekarang nggak ada, maka wajib berpuasa 2 bulan berturut-turut. Kalau nggak mampu juga baru memberi makan orang miskin sebanyak 60 orang. Jadi kalau 60 orang nasi padang, berapa nasi padang? 25.000. Nah, jadi 25.000 kali 60 berapa itu, hitung aja sekarang. Bayar kafaratnya. Hari Senin dia melakukan itu, Selasa melakukan lagi, berarti 2 kali kafaratnya. Seperti itu. Udah ya, 5. Yang keenam yang membatalkan puasa, perhatikan ini penting, terutama anak-anak kecil yang belum paham. Memasukkan, ingatin, memasukkan suatu benda. Masukkan ya. Nah, memasukkan benda kemana? Ke dalam lubang badan yang terbuka. Ya, dengan sengaja. Ini syaratnya. Memasukkan benda. Benda itu apa saja yang bisa mengeluarkan rasa, mengeluarkan bau, ya. Apalagi yang bendanya bisa mencair, memuai, itu benda. Termasuk asap rokok. Itu masuk tuh ya, karena dia berasa asap rokok itu. Apa rasanya asap rokok itu? Nah, santri, apa rasanya yang jago ngerokok? Jadi kalau ada orang yang ngerokok siang hari batal puasanya. Aku nggak sampai ke tenggorokan, aku di mulut aja. Wah, bohong. Ya, orang puasa cuma di mulut aja, nggak sampai ke dalam, bohong. Ya, dia akan ngerasa sampai ke dalam tenggorokan. Jadi asap rokok itu termasuk benda. Tapi kalau bukan benda, dia cuma seperti menjat, tidak apa-apa. Contohnya seperti apa? Seperti ada orang berdiri di kipas angin, menganga dia, masuk angin ke dalam perutnya, bung pok gitu. Batal puasanya? Nggak batal, cuma bodoh aja. Jarangnya bungul juga, masuk angin nanti. Ya itu ya, jadi kalau nggak ada bendanya seperti angin nggak batal. Kemudian ke dalam lubang yang terbuka. Perhatikan nih, lubang yang terbuka itu dalam tubuh laki-laki ada 7 lubang. Kalau perempuan ada 8.
5 di kepala laki perempuan sama. Telinga 1, 2 kanan kiri. Lubang hidung 1, 2 kanan kiri. Yang ketiga mulut. Batasan telinga itu adalah sampai 1 ruas kelingking. Jadi kalau ada orang begini nggak batal. Tapi kalau lewat 1 kelingking ini, 1 jarinya cek nih lewat sini dalam, itu batal. Walaupun masalah telinga ini ada beda pendapat. Ada yang mengatakan lubang terbuka, ada yang mengatakan lubang tertutup. Sebagian mengatakan kalau korek kuping nggak batal. Kenapa? Karena kuping itu lubangnya tertutup. Kayak mana tertutup? Karena tidak ada orang ngerokok asapnya bisa keluar dari telinga. Di sini siapa yang ahli hisap sini? Kalau ada yang bisa mengeluarkan asap rokok dari telinganya, ayo coba. Ada hadiah 1 juta saya kasih. Asli keluar asapnya keluar. Tidak ada, Bun. Nah, tapi walaupun begitu, di sini ada beda pendapat. Guru-guru kita banyak menyarankan jangan memasukkan benda ke dalam telinga. Mana? Namanya apa namanya itu? Batasan ini 1 ruas kelingking. Paham ya? Kemudian hidung. Hidung itu batasnya tulang hidung sini. Tulang hidung. Jadi kalau cuma di sini, nah ini nggak batal. Ngorek hidung sini nggak batal. Tapi kalau sampai masuk ke tulang hidung batal. Mulut, jadi bahasa kitanya butuh rapungan lah ya. Jadi kalau cuma sikat gigi, kumur-kumur, itu nggak batal. Asalkan sikat gigi dikeluarkan odolnya, kumur-kumur akhirnya dikeluarkan. Asli dikeluarkan, jangan separuh dikeluarkan, separuh ditelan. Ya. Itu Abu yang masih kecil, itu masih kelas 1, bukan bahkan udah sekolah masih belajar puasa. Pura-pura wudu di Masjid Aswada Pasar Baru itu. Separuh dibuang, separuh ditelan. Lihat kan? Namanya juga anak kecil. Nggak apa-apa, kita belajar. Ya. Tapi kalau sudah tua begini, mah itu nggak boleh. Ya. Itu mulut batasnya ya, anggap butuh rapungan tadi ya. Kemudian sudah 5 ya, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, yang di bawah pusat itu ada 2 bagi laki-laki, lubang alat kelamin depan dan lubang alat kelamin belakang. Jangan dimasukin itu. Jadi kalau ada orang puasa masuk selang di lubang kencingnya batal. Atau ada orang puasa nggak bisa berak, dimasukkan ini apa namanya itu obat apa yang seperti rudal pelor masuk sini, batal puasanya. Ya, obat pencahar. Nah kalau perempuan ada 3 lubang, lubang dubur, lubang vagina, sama lubang buang air kecil atau yang dikenal kayak klitoris apa istilahnya kedokteran itu. Nah, jadi perempuan ada 8 lubang. Jangan dimasukkan sesuatu apapun ke dalam lubang itu. Makanya hati-hati nih ya, orang istinja nih ya. Kita pernah bahas istinja di sini atau di mana tuh? Ada di Balikpapan tuh ngajarin orang istinja mesti, mohon maaf lah bahasa Banjar itu dikucik. Mesti masuk, nah sampai ke sini jari. Jadi kalau habis cebok, bapak istinja lubang dubur tuh dimasukkan ke dalam jari nih, jari sampai ke sini, cucuknya begitu. Oh, ini ajaran apa ini? Tidak boleh, ya? Itu salah ajaran itu. Jadi kalau istinja itu cukup luarnya saja, nggak usah dicucuk-cucuk. Itu sama sodomi, dengan nyodomi tubuh sendiri dengan jari. Ada ajaran begitu. Banyak itu di Balikpapan. Saya tentang itu, Abu ya tentang, nggak ada itu. Kenapa Abu ya begini? Ajaran dari si Anu Ustaz ini. Nggak ada itu, nggak boleh begitu. Ya, zahirnya saja. Kalau zahirnya sudah kasar selesai. Bahkan parahnya sampai diajarkan ke orang mati. Jadi pas mandikan orang mati itu dikucik. Diajar orang Banjar memberadu. Dikuciknya itu pakai kain. Jangan begitu, nggak boleh. Nah, jadi kalau ada orang istinja bulan puasa, lalu dia masukkan, mohon maaf ya, dimasukkan jari ke sini, ke duburnya, batal puasanya. Nah, jadi seperti itu. Masukkan ke dalam vagina, berbasuh, kan, dikuciknya, jadi orang Banjar bahasa, mohon maaf ya, bahasa Banjar, dikuciknya vaginanya ke dalam, masuk dia, batal puasanya. Jadi hati-hati. Ya, lubang tadi dengan
sengaja. Kalau nggak sengaja nggak apa-apa. Tadi malam niat puasa, ya pagi-pagi bahasa subuh mama ngantuk guring. Jam-jam 8 bangun mau kerja, tapi istri masih tidur. Ngambil kopi, ambil air panas, ngaduk. Ya, ada pisang goreng 2 biji, makan, ngopi secangkir, rokok 2 batang. Alhamdulillah. Aku lupa, aku hari ini puasa. Batal nggak? Nggak batal. Kenapa? Karena nggak sengaja. Tapi kira-kira lupa apa? Kopi secangkir, pisang 2, sanggar 2 biji, rokok 2 batang. Lupa katanya. Waduh, kayaknya nggak mungkin. Tapi kalau memang lupa ya lain masalahnya. Kalau memang lupa lain masalah. Ala kulli hal. Jadi yang tahu antara dia dengan Allah Ta'ala saja. Ya dengan sengaja, kalau nggak sengaja nggak apa-apa. Kemudian yang ketujuh, yang membatalkan puasa nomor 7 kah 8? 7 ya. Yaitu istimna. Istimna itu mengeluarkan air mani dengan sengaja, dengan tangannya, dengan menghayal, dengan apa saja. Ada niat ingin mengeluarkan. Laki-laki bisa, perempuan bisa. Tapi kalau nggak sengaja, tidur umpama, lalu mimpi basah, maka puasanya tidak batal. Cukup dia mandi junub, lalu lanjutkan puasanya. Dan yang terakhir, yang ke-8 adalah al-istiqa'ah. Istiqa'ah itu talabul ghaib, mengeluarkan muntah dengan sengaja. Dia korek-korek tenggorokannya, atau sengaja dia mencium yang bau-bau. Niatnya ingin memuntah nih, ingin memuntahkan, maka puasanya batal. Tapi kalau nggak sengaja, kepala pusing, nyut-nyut, atau perempuan lagi hamil muda, puasa dia paksakan puasa, lalu dia muntah, apakah batal puasanya? Puasanya tidak batal. Kenapa? Karena tidak sengaja. Tapi kalau sengaja, maka puasanya batal. Nah, itulah Bapak Ibu para jemaah sekalian yang membatalkan pahala dan yang membatalkan puasa tadi. Kita mempelajari ini tujuannya adalah agar kita menghindari dari perbuatan itu. Kalau kita bisa menghindari perbuatan itu pada saat kita puasa, insya Allah kita akan mendapatkan puasa yang sempurna, yaitu berpuasa zahir dan juga batin kita. Baik, kalau ada pertanyaan silakan, mungkin 1-2 kita akan sambut. Silakan, ibu-ibu, ada yang bertanya? Ada? Cukup jelas semuanya? Ayo, ibu-ibu ada? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya, Om Buya, kalau imam mengucapkan as-salatul jami'ah pada saat sholat wajib, salahkah? Kita pernah bahas pakainya pada pertemuan yang lalu, membahas masalah adzan. Sholat itu memang ada disunahkan, sebelum sholat itu ada disunahkan membaca sesuatu. Satu, sholat yang disunahkan adzan dan iqamat, itu seperti sholat 5 waktu dan juga sholat Jumat. Itu sunnah adzan dan sunnah iqamat. 2, ada sholat yang disunahkan untuk qomat saja, tidak ada adzan. Itu seperti orang menjamak sholat zuhur dengan asar. Adzan pertama, sholat pertama zuhurnya adzan dan iqamat. Kemudian kalau sholat asarnya cukup iqamat saja, ya. Atau orang mengqadha banyak begitu, 2-3 sholat yang mengqadha, maka setiap sholat ini hanya iqamat saja, tidak ada adzan. Yang ketiga, sholat yang tidak ada adzan, tidak ada iqamat, tetapi dianjurkan untuk as-shalat jami'ah. Ini adalah contohnya sholat-sholat sunnah yang dianjurkan untuk berjamaah, terutama sholat sunnah yang ada khutbahnya, seperti hari raya Idul Fitri, Idul Adha, atau sholat sunnah yang berjamaah tidak ada khutbahnya, seperti sholat witir dan sholat tarawih.
Itu biasanya dengan as-salata jami'ah. Yang mengucapkan as-salata jami'ah ini boleh siapa saja. Boleh imam, boleh juga selain imam. Kemudian yang selanjutnya salat yang tidak ada adzan, tidak ada iqamat, tidak ada salat jami'ah, yaitu salat-salat sunnah biasa saja. Nih santri-santri umpama salat duha jam 7 selesai belajar, selesai menyetor hafalan Quran, lalu salat duha berjamaah. Apakah pakai salat jamiah? Enggak perlu. Apakah pakai qomat adzan? Enggak perlu. Cukup langsung saja Allahu Akbar. Begitu. Jadi sholat wajib Enggak ada pakai salat jamiah. Imam cukup bilang saw, luruskan, rapatkan. Sopnya lurus rapat. Itu sunnahnya. Ya? Baik. Terima kasih Abu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi pertanyaan? Habis? Cukup jelas? Kalau nggak ada pertanyaan, kiranya cukup dulu. Ini adalah pertemuan terakhir kita sebelum Ramadan. Insya Allah nanti kita sambung lagi setelah Hari Raya Idul Fitri. Pengajian bulanan di pesantren ditiadakan. Sebenarnya kan besok Abu ya masih oleng-oleng ya, masih goyang-goyang, jadi ditiadakan. Tapi di pesantren kalau ada yang mau ikut, nanti kita akan mengadakan malam nisfu Sya'ban di pesantren. Ada salat hajat, taubat, tasbih, dan juga pembacaan Yasin sebanyak 3 kali. Yang mau datang silakan. Yang bikin acara malam nisfu Sya'ban di tempat lain juga dibolehkan. Kemudian insya Allah kami nanti akan berangkat lagi, mungkin berangkat lagi umroh di bulan Ramadan, mungkin di tanggal 15 ke atas. Siapa tahu ada bapak ibu yang keberangkat umroh di bulan Ramadan, kita buka harga mungkin antara 35 sampai 38 juta untuk 13 hari ya. Kalau hari biasa mungkin nanti kita akan buka antara 30 sampai 32 juta. Sudah berangkat dari Balikpapan. Biasa kan 32. Ini kami lagi mengatur ulang jadwalnya. Mudah-mudahan lebih murah lagi. Kita akan membuat harga 30 atau 31 juta. Lumayan kurang 1 juta atau 2 juta. Ya, siapa tahu ada yang gali-gali tanah di belakang rumah, dapat emas 10 kilo. Jangan alang-alang tanggung ya. Langsung berangkat umrah atau berangkat haji. Mungkin seperti itu. Insya Allah kita akan sambung di kesempatan yang akan datang. Yang baik dari Allah, yang buruk dari pribadi. Minta maaf, minta ampun. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.